Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan nazam al-qawaid ad-diniyah wa syarhiyah. Babu arkanil imani, ini bab menerangkan tentang rukun-rukun iman. Nazamnya adalah arkanul imani wa qanu hasitah al-imana billahi wal malaikah wabil kutubi wal hamil risalah wabil qadari thumma bil akhirah. Arkanul imani, adapun rukun iman, wa kanuha itu adanya, asitata adalah 6. Al imana, iman billahi, itu yang pertama kepada Allah, yang kedua wal malaikati, dan kepada para malaikatnya. Wabil kutubi, dan kepada kitab-kitab yang diturunkannya, wal hamili, dan beriman kepada pembawa lirisalati, pada misi kerasulan, yakni para rasul. Wabil qadari, dan kepada takdir, thumma bil akhirati, yang terakhir lalu beriman kepada akhirat. Jadi rukun iman ada 6. Iman kepada Allah, malaikat, kitab, para rasul, takdir, dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, aminu, berimanlah kalian, billahi, kepada Allah, wa rasulihi, dan rasulnya, wal kitabi, dan beriman kepada kitab alladzi nazala, yang ia turunkan, ala rasulihi, pada rasulnya, walladzi, dan kitab alladzi anzala, yang ia turunkan, min qablu, yang sebelumnya. An-Nisa ayat 136. Al-imanu, iman itu huwa, yaitu hajatun, kebutuhan asasiyatun, dasar. Jadi iman itu merupakan kebutuhan dasar. Likuli insanin, pada setiap manusia. Jadi setiap manusia itu butuh iman. Butuh. Kayak butuh makan, kayak butuh minum. Sama. Sawa'un kana, walaupun ia mukminan, sebagai orang yang beriman, au kafiron, atau orang yang kafir sekalipun. Jadi sekalipun orang kafir itu butuh iman. Jadi begini ya, iman itu adalah kebutuhan dasar. Nah, kalau kemudian orang itu beriman, berarti ia sudah memenuhi kebutuhan dasar. Sama dengan lapar, sama dengan haus. Maka kebutuhan dasar orang itu adalah makan dan minum. Kulu washrabu. Nah itulah. Ketika orang lapar lalu makan, ketika orang minum lalu dahaga, haus lalu minum, berarti kebutuhan dasarnya terpenuhi. Maka kalau orang itu belum beriman, kebutuhan dasarnya belum terpenuhi. Loh kok begitu? Ya, kama fa'ala, ini contohnya, seperti yang dilakukan Fir'aunu oleh Fir'aun, hina adrokahu, ketika menghampiri dirinya, al-gharaku, tenggelam. Jadi seperti yang dilakukan oleh Fir'aun ketika ia mau tenggelam. Jadi Musa dikejar oleh Fir'aun. Lalu Allah memberikan kesempatan kepada Nabi Musa alaihissalam itu untuk melewati laut. Dan lolos. Fir'aun yang mengejar di belakangnya tidak lolos sehingga tenggelam. Nah, saat akan tenggelam itulah Fir'aun berkata, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israila wa ana minal muslimin. Nah ini, Fir'aun yang kafir pun ketika ia akan tenggelam, jadi nafas tengah sengal-sengal itu, dia bilang, amantu, aku beriman, annahu, bahwa sesuatu, la ilaha, tidak ada Tuhan, illalladzi, kecuali zat, amanat, yang beriman, bihi, kepada alladzi, banu Israila, segenap bani Israel, wa ana, dan aku minal muslimina, golongan orang Islam.
Jadi iman itu kebutuhan dasar ya. Iman itu kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar. Sekalipun hari ini seseorang belum beriman, saat ini belum beriman, tapi pada saat apa orang itu kelihatan butuh dengan iman? Saat orang itu terjepit. Kata orang kepepet. Sama dengan begini ya, orang itu kalau ada banjir, lalu terbawa arus banjir, dia tentu mencari akar atau apapun yang ia temukan untuk dipakai pegangan supaya nggak kena arus banjir itu. Apa saja dipegang. Ada rumput ya akan dipegang rumput, ada akar akan dipegang akar, ada pohon dipegang pohon karena tersapu oleh banjir. Nah, manusia juga demikian. Pada saat dia terjepit itu, nah, memang kalau pas sehat, longgar, duit enek, itu kelihatannya iman tidak butuh. Tapi pada saat kepepet, orang itu kan pasti mengalami fluktuasi, masa-masa di mana orang itu gagal, masa-masa di mana orang itu tidak bisa melakukan apa-apa. Apalagi sudah mendekati sakaratul maut. Dia baru bahwa ada yang dimintai tolong. Nah, bilang dia teriak tolong, itulah dia itu sedang proses iman untuk menjadi pegangan dia. Lah kalau yang orang-orang yang dari awalnya sudah beriman kepada Allah, maka begitu ada persoalan dia tidak kemudian teriak-teriak tolong saja, tapi ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, ya Allah tolong aku, begitu. Kalau orang nggak punya Allah, dalam arti dia nggak beriman kepada Allah, ya dia ngomong aduh boe tulung boe ya ini, karena yang diketahui dia adalah boe ya, itu orang tua wedok itu boe gitu ya. Makanya iman itu kebutuhan dasar. Ketika orang belum beriman, dia belum memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau sekarang ada orang misalkan ateis, gak percaya sama Tuhan, mutlak sudah, pokoknya gak percaya. Ya sudah, urusan dia gak percaya. Tapi pertanyaannya sederhana. Dia itu lahir dari mana? Proses lahirnya seperti apa? Apa tiba-tiba ujuk-ujuk semua itu berproses? Masa ada dengan sendirinya? Tidak mungkin makhluk itu. Tidak mungkin. Semua makhluk, manusia itu makhluk. Itu mesti adanya karena diadakan. Lah siapa yang mengadakan? Tuhan yang maha ada. Nah oke. Sekarang persoalannya adalah ketika orang sudah hidup, tidak percaya sama Tuhan, lalu mati. Ya kan? Mati. Kira-kira kemana? Di saat dia sudah disebut mati itu. Nah inilah. Apa selesai? Jadi tanah? Jadi abu? Tidak. Tidak sama sekali. Karena apa? Karena adanya diadakan, tidak adanya juga karena ada sesuatu yang harus dipertanggungjawabkan ketika adanya dia di dunia itu. Hidup itu tanggung jawab. Makanya iman itu kebutuhan dasar. Wa kullu insanin, dan setiap manusia lafi husrin, tentu menyesal. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang tidak punya iman itu akan menyesal seperti yang terjadi pada Fir'aun tadi. Ini terdapat dalam surat Al-Asr. Wa husranuhu, dan penyesalan manusia itu lama ja'a, ketika datang alaihi, atasnya al-mautu, mati. Makanya di situ diperintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayatiya ahad kumul maut, ya, fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib
fa asaddaq wa akum minas sholihin. Di situ tertulis wattafiku ya, jadi kelebihan titik. Jadi yang benar adalah wa angfiku ya. Di kitab itu tertulis wattafiku pakai ta ya. Sebenarnya pakai nun. Wa angfiku, dan infakkanlah mimma dari apa rozaknakum yang aku karuniakan pada kalian. Min qabli ayyatia, sebelum datang ahadakum pada salah seorang kalian al mautu, mati. Fayaqulu, lalu ia berkata, Rabbi, duh Tuhan, laula akhartani, jika engkau berkenan menunda untukku ila ajalin, pada jatuh tempo koribin sebentar, fa asaddaq, maka aku akan banyak sedekah, wa akun, dan aku menjadi minas sholihina, golongan orang-orang yang baik. Al-Munafiqun 10. Jadi begini, semua manusia itu akan menyesal kecuali orang beriman. Kapan penyesalan itu terjadi? Nah inilah, penyesalan itu terjadi ketika seseorang itu mendekati kematiannya. Min qabli ayati hadakumul maut itu adalah ketika orang itu sudah mendekati kematiannya, dia akan mengatakan kepada Tuhan. Ya, begini dia bilang. Gusti Tuhan, hendaklah engkau berkenan menunda sebentar saja. Jangan dicabut hari ini. Beri waktu saya beberapa saat. Saya akan banyak sedekah dan saya akan menjadi orang yang baik. Ini ya. Jadi setiap orang ketika mendekati kematiannya itu pasti akan menyesali. Ya kan? Kenapa dia dulu tidak beriman? Maka dia minta ditunda ya kematiannya itu sebentar saja. Supaya ia bisa menjadi orang yang soleh, supaya ia banyak mengeluarkan sedekah. Nah ini ketemu kan? Jadi semua orang akan menyesal kalau tidak beriman. Kapan menyesalnya? Menjelang datangnya kematian. Saat-saat dia tertimpa musibah, saat-saat dia tertimpa kesulitan, itu dia akan butuh sekali kepada Tuhan. Mal imanu, apakah iman itu? Lughatan menurut bahasa huwa yaitu al-qubul, menerima, wal i'tiqadu, dan meyakini bil ilahiyati, kepada Tuhan. Wastilahan, dan menurut istilah fi syar'i, dalam syariat, wa yaitu iman al-khudu'u, tunduk, wal ikraru, dan menyatakan, wal istislamu, dan berserah diri, bi annahu, bahwa sesungguhnya la ilaha illallahu, tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu. Jadi iman itu dalam syariat, dalam syarak itu disebut sikap kita tunduk dan menyatakan serta berserah diri dan mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu. Wa mahalu, dan tempatnya iman fil qalbi, yaitu di hati. Iman itu di dada sini. Dalam nggak kelihatan. Jadi iman itu menerima, meyakini adanya Tuhan. Istilahnya dalam syariat, tunduk, menyatakan, dan berserah diri bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Tempatnya di dalam hati. Arkanul imani, tentang rukun-rukun iman. Kama waroda, seperti yang tercantum fi hadis Jibril, dalam hatinya Jibril alaihissalam. Hina salah, ketika ia bertanya ilan Nabi, kepada Nabi, ahbirni anil imani,
beritahukan kepadaku tentang iman. Fa akhbarahu, maka memberinya kabar an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi rukun iman itu seperti tercantum dalam hadis tentang Jibril yang bertanya kepada Nabi. Lalu Nabi menjawab, iman itu adalah antu'mina, engkau beriman billahi kepada Allah, wa malaikati dan kitabnya, wa kutubihi dan wa malaikati dan malaikatnya, wa kutubi dan kitab-kitabnya, wa rusuli dan rasulnya, wal yaumil akhiri dan hari akhir, wa tu'mina dan beriman bil qadari kepada takdir, khairihi baiknya, wa syarrihi dan buruknya. Nah, jadi disinilah kemudian ketemu rukun iman itu di dalam hadis yang disampaikan oleh muttafaq alaih ya, semua perawi hadis mengatakan demikian dari pertemuan Jibril dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaitu terakhir dari iman takdir ya. Iman takdir itu begini ya. Husnudzon. Husnudzon kepada takdir itu namanya iman takdir. Husnudzon itu begini. Khairihi wa syarrihi tadi diterangkan. Kalau sesuatu sesuai dengan keinginan kita, misalkan kita ingin lulus sekolah, kuliah, keturutan, maka itu adalah qadari khairihi. Kita berdoa lagi, setelah ini saya dapat pekerjaan, dikabulkan, itu namanya khairihi. Tapi kalau kemudian seseorang minta diluluskan kumlud, dapat kerja, lalu tidak terjadi, tidak terwujud, lulus biasa-biasa saja, tidak kumlud, usai lulus juga tidak dapat pekerjaan langsung. Itu Allah sedang menjalankan koharnya kepada hambanya, memaksa hambanya untuk sadar bahwa dia tidak punya kemampuan apa-apa, untuk menyadari bahwa ada tidaknya terkabul atau tidaknya suatu permintaan itu haknya Allah. Dan kita disuruh mengambil hikmahnya. Itu namanya bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini artinya apa? Berbaik sangka kepada takdir. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.